Saya khotbah, nanti teman satu akan main di sini begitu ya, nyanyi lagu Kristen ya. Kan pengurapannya udah bagus, Saudara. Mari kita akan belajar hari ini Saudara bagaimana tentang kehidupan ini begitu ya. Silakan dibuka slide saya supaya yang ganteng ini hilang, Saudara ya. Haleluya. Oke. Ada suaranya, Pak, boleh dikeluarin Pak suara slide-nya ini, ada suaranya ya. Saya kasih judul khotbah saya adalah bikin hidup lebih hidup. Karena kadang-kadang hidup bisa nggak bikin hidup. Gitu ya, karena stres, karena tertekan ya. Ini jadi, oh iya saya lupa ya di sebelah sini ada orang ya, nggak bisa ngeliat saya nanti ya. Waduh, saya ini tipe yang suka jalan, jadi gimana ya, bisa ngeliat nggak ya? Ya saya jadi nggak bisa jalan nih Saudara ya. Semoga nanti bisa ngeliat ya, saya lupa di sini. Ngeliat saya Ibu ya, ngeliat ya. Oke, bikin hidup lebih hidup ya. Oke, mari kita akan baca Efesus 5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat 15. Silakan buka kitab suci Saudara. Kalau nggak ada kitab suci, Saudara boleh buka HP suci Saudara, Saudara ya. Tapi hanya untuk HP suci, BBM suci nggak boleh, Saudara ya. Boleh main. Jadi sementara saya khotbah, main lagu Kristen pokoknya ya. Oke, kalau Saudara tidak ada HP suci, maka ada LCD suci. Jadi semua orang bisa membaca di depan ya. Mari kita akan baca bersama-sama Efesus 5 ayat 15, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, biasanya definisi orang bebal adalah yang pertama menurut Alkitab, orang yang mengatakan Allah tidak ada, itu orang bebal. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya Allah itu ada, maka kitab hikmat mengatakan orang itu orang bebal. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, orang bebal adalah orang yang melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Itu orang bebal. Nah, melihat hidup yang sekarang ini, bisa jadi kita salah dengan hidup ini. Itulah kenapa Alkitab mengatakan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena kenapa? Saudara lahir dari, saya boleh turun nggak Pak ya? Boleh ya. Saya agak nggak tahan Saudara ya. Tapi saya ini loh lihat tembok ini juga kasihan Saudara ya. Nanti bapak-bapak yang sebelah situ nggak kelihatan. Oh iya ke belakang boleh ya. Saya permisi mau ke belakang Saudara. Oh salah ya. Itu kencing namanya Saudara ya. Jadi di sini mungkin kelihatan ya. Oh kelihatan ya. Cuman yang di sebelah saya jadi kepalanya pulang begini Saudara ya. Ada 2 harta gratis yang Tuhan beri bagi setiap orang. Tidak persoalan sudah kaya atau miskin, tidak persoalan warna putih atau tidak putih, tidak persoalan kau lahir di desa, di gunung, kecepatan lahirnya sehingga di ambulan saudara lahir, juga nggak persoalan. Tapi setiap orang yang lahir ke bumi pasti punya 2 hal. 1, oh nggak ada suaranya ya, harusnya ada suara. 1, hidup. Yang kedua namanya waktu. Bolehkah suaranya dikeluarin Pak ya? Di sound systemnya sini Pak biasanya dikeluarin ya. Jadi ada bunyi cuit 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 gitu. Jadi kalau yang tidur ngantuk nanti kaget saudara ya. Jadi semua orang diberi 2 harta yang sama, yaitu hidup, betul nggak? Betul ya? Tapi itu tidak bisa ditabung, tidak bisa diinvest ke orang lain, hanya bisa dipakai. Setuju? Yang kedua, kita diberikan yang namanya waktu. Saudara mau kaya, miskin, mau pintar, gelar panjang, profesor, dokter, PhD, PPD, busway, angkot, becak, ojek, panjang. Tapi tetap 24 jam. Betul nggak? Saudara kaya raya juga nggak bisa beli 1 menit, 24 jam. Dan itu harta, hanya bisa digunakan, tidak bisa disimpan. Nah itu maksud saya, kayak gini bunyinya. Jadi yang ngantuk bisa akhirnya bangun saudara ya. Sayang loh, udah bikin bagus-bagus begini kan sayang saudara ya. Segala sesuatu pasti ada waktunya, betul nggak? Waktu untuk keluarga ada waktunya. Waktu untuk yang namanya persahabatan yang bagai kepompong mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Kan lagunya persahabatan bagai kepompong saudara ya. Semua ada waktunya kan, untuk main sama teman juga ada waktunya. Untuk kunci D. D ya? Kok nggak pasti? Coba. Mall, 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 I want mall, 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 ke mall. Iya. Semua ada waktunya kan? Jalan-jalan juga ada waktunya, nggak tiap hari sudah jalan-jalan kan? Tapi ada waktunya juga orang punya masalah. Jadi jangan saudara merasa jadi orang Kristen kok Tuhan saya punya masalah. Loh, siapa bilang jadi orang nggak ada masalah? Ada. Karena di hidup ini segala sesuatu pasti ada waktunya. Persoalannya mengelola hidup itu persoalan kita. Tuntutannya kata Alkitab tadi adalah hidup seperti orang arif bijaksana. Karena kenapa? Ini hari yang jahat, kita mesti hati-hati dengan hidup ini. Gimana caranya? Karena bisa jadi loh dengan hidup ini kita nggak bijaksana. Ada banyak anak muda, begitu tuanya mulai nyesal. Aduh, coba dulu waktu kuliah saya bener ya. Tapi udah nggak bisa balik lagi kuliah kan? Kuliahnya bisa, tapi kembali ke masa muda udah nggak bisa.
Betul? Waduh, kalau tahu melayani itu sukacita, dari dulu saya melayani. Tapi yang dulu udah gak bisa balik kan. Nah itulah kenapa kita harus hidup hati-hati, bijaksana. Bagaimana caranya? Apa itu hikmat? Apa itu hikmat, Pak? Apa ya? Bijaksana itu apa, Pak? Kalau gini bingung kita ya, apa ya bijaksana ya? Apa itu, Pak? Apa ya bingung? Apa ya? Apa itu, Bu, kira-kira? Bertindak dengan nalar, jadi pikiran ya, Pak. Apa itu bijaksana atau hikmat? Gimana, Pak? Tindakan dalam sebuah kejadian. Oh, ada yang lain mungkin? Pak? Sama yang mana, Pak? Banyak nih, Pak. Biasanya orang berpikir bahwa bijaksana itu selalu bicara ini apa kepandaian. Tapi ternyata bagi orang Israel hikmat atau bijaksana itu beda. Apa itu hikmat? Hikmat itu bukan pintar. Walaupun orang berhikmat juga pintar. Tapi orang pintar belum tentu berhikmat. Karena pintar itu karena pendidikan, sekolah. Dapat nilai bagus, pintar. Dan rahasia orang pintar hanya minum tolak angin. Itu masalahnya, saudara ya. Tapi kalau hikmat beda. Bagi orang Israel, hikmat adalah memahami dan mengerti bagaimana menjalani hidup. Itulah hikmat. Saudara baca buku kuliah saudara, buku pelajaran saudara, diajar orang tua saudara, diajar keluarga kita, hati-hati ya kalau dagang sama orang jangan percaya gini. Kita gagal, betul ya? Kita ketipu. Itu pelajaran hidup tuh. Walaupun kita udah dikasih tahu, tapi proses mengalaminya beda. Nah itu namanya hikmat. Itulah kenapa orang-orang muda, Alkitab berkata begini, rambut putih Tuhan beri pada orang tua, itu bukan iseng. Itu bukan aksesoris, tapi itu tanda hikmat. Karena kenapa? Sudah melewati duluan proses kehidupan. Jadi bicara hikmat, kebijaksanaan, Alkitab berbicara tentang bagaimana saudara memahami dan mengerti menjalani sebuah kehidupan. Bisa jadi kita sudah sekian tahun melayani, tapi bisa salah nih cara hidupnya. Betul kan Pak ya? Bukan berarti jemaat kemudian kalah rohani sama yang melayani kan? Kan gak ada ukuran begitu. Karena hikmat itu bicara bagaimana kita menjalani kehidupan. Harris Institute pernah membuat sebuah penelitian. Kalau seandainya usia saudara tinggal 6 bulan, apa yang akan Anda lakukan? Gimana Oma? Iya kalau tinggal 6 bulan. Oh bijaksana murah hati. Oh puji Tuhan ya. Dan nanti harus sering nyumbang gereja ya Oma ya. Murah hati soalnya kan ya. Pak kalau tinggal 6 bulan Bapak mau ngapain Pak? Lebih berarti. Tinggal 6 bulan Pak mau ngapain? Meninggal lagi. Dokter vonis 6 bulan meninggal. Buru-buru bertobat Pak ya. Bertobat. Jangan sampai mati masuk neraka lagi ya. Iya, buru-buru bertobat. Bagus Pak. Surga betul. Tante mau ngapain tinggal 6 bulan Tante? Nyenggol anak. Bertobat lo ya. Oh salah ya. Mau ngapain Tante kalau tinggal 6 bulan hidupnya? Bertobat ya. Ibu? Bertobat? Bertobat ya. Ada 3.500 orang ditanya dengan pertanyaan ini. Kalau tinggal 6 bulan lagi mau ngapain? Maka orang akan cari uang lebih banyak sebanyak 5% orang. Akan cari uang. Karena kenapa? Supaya mati keluarganya masih punya warisan. Akan kerja lebih keras lagi. Supaya pensiunnya, jaminan hari tuanya datang buat keluarga lebih bagus. Sebanyak 5% orang dari 3.500 orang. Yang berikutnya lagi membuat dunia lebih baik. Sehingga kalau saya mati, di rumah saya semua baik, tetangga saya baik, gak ada banjir di rumah saya. Membuat sesuatu yang berarti bagi dunia ini. Sebanyak 12% orang. Iman religius, bertobat maksudnya saudara ya. Sebanyak 12%. Yang paling banyak apa? Apa itu? Yang paling banyak adalah ternyata ini. Hubungan atau relasi sebanyak 56%. Jadi kalau orang mau meninggal Pak, selain bertobat, maka saya akan dekat sama anak-anak. Mau meninggal kok. Dekat sama keluarga. Kalau ada sahabat dulu yang lupa belum ditengok-tengok. Karena mau meninggal. Paling banyak, keren saudara ya. Jadi terbangunlah engkau yang tertidur saudara ya. Jadi hubungan atau relasi itu dianggap penting. Dari 3.500 orang menjawab, kalau saya akan meninggal, maka saya akan dekat sama orang-orang di sekitar saya. Bangun hubungan, itu yang paling penting. Artinya, bagaimana cara menjadi orang bijaksana? Satu, pergunakanlah waktu yang ada.
Amin. Karena maaf ya, kita hidup bukan kayak DVD player. Kalau DVD player lupa bisa di rewind, diulangin lagi. Gitu ya. Oh, ada apa Saudara? Ada penglihatan? Oh ya. Kaget saya Saudara. Ya. Persoalannya adalah waktu itu nggak bisa diulang. Ada 3 hal tersulit dalam hidup ini. Pertama adalah jaga rahasia. Sulit nggak? Sulit Saudara. Hanya sedikit orang bisa jaga rahasia sampai mati. Saya cerita, Om, ini rahasia ya Om ya. Tapi beliau orang ke-25. Yang saya bilang ini rahasia Om, Saudara ya. Itu udah bukan rahasia, itu infotainment. Saudara ya. Yang berikutnya adalah melupakan sakit hati. Kunci F. Itu paling susah Saudara ya. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Haleluya. Oh, gak pakai Saudara ya. Melupakan sakit hati itu paling susah. Betul? Bisa dibawa mati loh. Orang gara-gara sakit hati sama anak, sama orang tua juga, sama saudara. Tapi apalagi yang susah? Adalah memanfaatkan setiap waktu luang dengan baik. Kadang-kadang kita waktu luang tuh gini, Saudara, contoh paling gampang waktu luang tuh gini. Kalau Bapak Ibu Saudara dari Pademangan mau ke Serpong, maka naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi membutuhkan waktu kira-kira 1 sampai 2 jam. Betul ya? Kalau Saudara pakai kendaraan umum berarti ada orang yang nyetirin kendaraan Saudara. Atau kalau Saudara pakai supir juga Saudara disetirin begitu ya. Buat apa itu waktu dari sini ke Serpong? Kebanyakan buat apa? Kalau Saudara naik bus buat apa? Itu kata tepat tadi apa? Tidur, betul Saudara ya. Ada yang dari sini ke sana baca buku? Ada ya, tapi juara. Saudara ya. Yang banyak memperbesar the ngoroks and the ngillers. Itu yang paling besar yang kita lakukan. Padahal itu kan waktu luang, itu maksudnya. Itu waktu luang. Berapa banyak di antara kita nggak bisa manfaat waktu luang? Berapa banyak di antara kita lebih banyak akhirnya waktu dibuang sia-sia untuk true gossiper daripada true worshiper. Saudara ya. Itu waktu luang tuh, Saudara ya. Bicara kata waktu, ada 2 jenis kata waktu dalam bahasa Yunani. Karena saya dosen teologi, Saudara ya. Saya salah satu pengajar di STTB The Way. Ya, jadi kalau Saudara mau sekolah, datanglah ke The Way. Saudara, promosi, Saudara, promosi. Pertama namanya kronos, kedua namanya kairos. Jadi bahasa Yunani itu kebanyakan hampir 3/4% dalam kata bahasa Yunani kebanyakan menggunakan huruf OS. Jadi kronos, kairos, teknos, makros, merongos, plontos, nerobos, kantor pos, Saudara ya. Menjadi jongos, Saudara ya. Pokoknya ada OS di belakang itu bahasa Yunani. Saudara, kebanyakan OS bahasa Yunani, Saudara ya. Nah, persoalannya adalah istilah waktu ini punya pengertian yang sedikit berbeda. Kronos dan kairos sama-sama waktu, tapi kronos bicara kronologi, urutan. Tidak pernah ada orang hidup melompat dari jam 1 ke jam 3. Semua urut, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Betul? Dan kronologi itu sifatnya maju, tidak pernah mundur. Nggak bisa. Tapi dalam jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, Pak, Bu, itu ada namanya kairos, kesempatan yang berbeda. Saudara janji ketemu orang jam 1 karena macet mundur jam 3. Antara jam 1 jam 3 kehilangan banyak waktu untuk kesempatan. Tetap ketemu orang yang sama di jam 3, tapi yang di jam 1 ke jam 2 dan 2 ke 3 itu hilang. Gak bisa balik. Minggu lalu saudara kebaktian jam 7.30, minggu ini 7.30, minggu depan 7.30, sama-sama kebaktian. Tapi yang WL-nya bisa berubah. Betul nggak? Yang pendeta penuh kemuliaan Allah pasti minggu ini. Betul ya? Betul ya? Pasti minggu ini. Minggu lalu nggak, besok mungkin belum tentu. Yang kemuliaannya hari ini. Dia terpancar dari kepalanya, sudah lihat. Betul Pak ya? Betul. Belum tentu minggu lalu, minggu depan belum tentu. Artinya kesempatannya beda kan? Saudara datang minggu sama, tapi kesempatan dengernya beda. Itu namanya kairos. Dan hati itu bicara kesempatan. Bapak-bapak hari kemarin nggak sempat peluk anak. Masih ada hari ini. Tapi hari ini lupa, masih ada besok. 2 hari itu udah hilang Pak. Betul? Kita anak muda lupa bilang ban-ban kamsyah. Sia-sia nih. Betul nggak Pak ya? Betul Pak ya. Lose. Jangan sampai ngomongnya salah kita ya. Saya lagi mau training Pak soalnya Pak. Saya lagi mau belajar Pak. Ya. Karena saya pernah khotbah Saudara ya di gereja Injili Pak yang berbasis bahasa Mandarin. Jadi mereka bilang begini ke saya, Pak ada satu kekurangan Bapak waktu khotbah. Saya kaget Saudara. Apa isinya, apa caranya? Begitu bilang. Isinya nggak masalah. Cara enggak masalah, layar enggak masalah Pak. Loh saya bingung, jadi masalah apa? Bapak enggak bisa bahasa Mandarin. Kaget Saudara ya.
Istri saya Chinese, tapi saya juga nggak bisa bahasa Mandarin. Istri juga, apalagi juga nggak bisa juga. Ya, kami taunya bahasa roh, itu paling jago sebenarnya. Jadi beliau bilang begini, gembala itu bilang gini, Pak, di Jakarta ada 500 gereja berbasis Mandarin. Bapak bisa masuk ke sana kalau bisa berbahasa Mandarin. Jadi saya targetkan Pak, paling nggak tahun depan saya paling nggak ngomong kata bahasa Mandarin harus lebih banyak. Selain xie xie nui dan wo bu cetau, selain itu, coba ya. Selain yang itu, saya harus lebih. Wo bu aise, itu Pak ya. Saya nggak enak hati Pak itu ya. Yes, gitu ya. Lots, gitu ya. Kalau saudara hidup 70 tahun, apa yang saudara lakukan selama 70 tahun? Jadi ini diteliti. Kalau umurnya kita 70 tahun, kira-kira apa yang kita lakukan selama 70 tahun? Tidur itu memakan waktu terbanyak, yaitu selama 25 tahun. Jadi the ngoroks and the ngilers itu paling banyak, saudara ya. Itu paling banyak. Berikutnya studi pendidikan selama 8 tahun. Bukan jenjang ya, SD, SMP bukan. Tapi anak kelas 1 SD betul Pak ya. Jamnya itu cuma 2 jam sekolahnya. Nah itu yang dihitung dikalkulasi jadi 8 tahun. Berikutnya lagi istirahat, sakit, tambah pura-pura sakit. Saudara ya. Itu sebanyak 6 tahun. Liburan rekreasi 7 tahun. Komunikasi, ngobrol ini ya, verbal ya, bukan pakai alat muka buku gitu ya. Facebook ya, nggak termasuk yang itu. Nggak termasuk BBM saudara ya. Itu selama 5 tahun. Makan. Kecuali saudara makan tenggorokan besar langsung telan, saudara ya. Itu udah banyak waktu. Tapi rata-rata orang makan 15 sampai 30 menit. Maka menghabiskan waktu 4 tahun untuk makan. Transisi kegiatan, SD, SMP, liburan, tidak liburan, dari tidak liburan ke liburan, gitu saudara, kayak gitu, 3 tahun. Kerja berapa lama? Cuma 12 tahun. Itu kita sudah main-main kadang kerjanya nggak sungguh-sungguh. Padahal cuma 12 tahun. Waktu kita nggak banyak kan ternyata. Jadi rata-rata ya, lupa saya nggak begitu, iya betul. Tapi rata-rata orang itu hidup begini selama 70 tahun, ini yang digunakan. Hati-hati loh, waktu kita nggak banyak. Siapa yang bisa bilang hidup kita panjang? Tidak ada yang bisa tahu. Betul? Tapi ini diprediksi kalau kita 70 tahun, ini yang paling banyak. Angka-angka ini. Buat apa kita hidup, itu persoalannya. Itulah kenapa, bagaimana menjadi bijaksana? Orang-orang bijaksana akan pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Amin. Karena Pengkhotbah 3 berkata segala sesuatu ada waktunya. Segala waktu ada masanya. Segala sesuatu selalu ada kesempatannya. Tony Campolo pernah membuat survei di Amerika Selatan dengan 10.000 orang usia 40 tahun ke atas dengan pertanyaan, seandainya Anda diberikan waktu kembali muda, apa yang akan Anda lakukan? 10.000 orang. Hasilnya ada 3 jawaban paling besar. Dan jawabannya adalah pertama, bukan terbesar ya. Pertama, mengevaluasi hidup, berbuat lebih baik. Wah, kalau tahu sekolah itu penting ya. Saya nggak main-main loh waktu orang tua saya bilang sekolah nak, saya akan sekolah bener. Wah, kalau dulu orang tua saya sudah bilang, nak kalau pilih pasangan hidup yang bener nak, kenalin papa mama dulu. Gua kenalin dulu papa mama. Itu orang nggak mau mengulangi kesalahan sama 2 kali. Terbesar yang kedua, bukan terbesar sekali, berani melakukan hal baru. Biasanya bicara hal baru ini bicara kenyamanan, saudara ya. Kita tuh sudah ada rasa nyaman, jadi kalau disuruh apa-apa yang baru, target baru, kerjaan baru, rumah baru, tempat baru, situasi baru, kita merasa nggak nyaman. Tapi kalau tahu dulu saya akan berkembang jadi pedagang, dari mulai SD saya belajar dagang. Jual sepatu, jual kacang, jual apa saja. Yang penting nggak jual rumah, jual keluarga saya. Tapi artinya itu hal baru, orang berani. Tapi terbesar pertama, jawabannya adalah ini. Melakukan hal-hal yang monumental. Maksudnya apa? Kalau saya meninggal, apa yang orang ingat tentang saya? Kalau saya meninggal, apa yang istri, suami, orang tua, kakak, adik, mertua, menantu, teman-teman, sahabat di Komsel yang ingat? Apa yang mereka ingat tentang saya? Jangan sampai orang begitu lihat kita meninggal, yes, akhirnya dia udah meninggal, yes. Kalau kayak gitu berarti kita jahat banget sama orang, saudara ya. Nggak boleh begitu, amin. Ingatlah ini, selalu ada waktu untuk bangun hubungan intim dengan Tuhan. Ada waktu buat pertemanan, ada waktu untuk perubahan, ada waktu untuk bangkit kembali,
ada waktu untuk bersekutu dengan firman Tuhan, dan ada waktu buat keluarga. Amin. Saya percaya keluarga saudara dikasihi Tuhan, katakan amin. Keluarga pemusik juga dikasihi Tuhan, amin. Tapi yang sangat dikasihi Tuhan setahu saya yang ini. Sepertinya itu saudara yang benar saudara ya. Jadi keluarga saudara dikasihi Tuhan, yang sangat dikasihi itu yang ini saudara ya. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan berkata begitu saudara ya. Ya saya yang khotbah, saudara. Kalau saudara yang khotbah, keluarga saudara di situ. Ya. Itu anak saya, ini Tasya, ini Devon, saudara ya. Yang saya dulu pernah cerita anak saya ini waktu lahir paru-parunya tidak bernafas, jantungnya bocor, otaknya pendarahan. Waktu lahir, saudara ya. Dan puji Tuhan hidup normal semuanya. Sampai sekarang udah umur 3 tahun. Jadi total sembuh. Sementara anak pembantu dari mami mertua saya, bulan lalu melahirkan anak laki-laki, paru-parunya tidak bisa mompa udara kayak anak saya, hari ketiga muntah darah, hari keempat meninggal. Nah sementara anak saya 3 penyakit, itu kasih karunia berarti kalau dia masih bisa hidup. Betul? Tapi itu ada waktunya loh Pak, mengalami tertekan, aduh bisa nggak ya tanganin peluk anak saya. Jadi sekarang kalau saya ada waktu buat pulang peluk anak saya akan peluk anak saya. Karena kenapa Pak, Bu? Kita tidak tahu waktu itu kapan berakhir. Amin. Kalau bisa berubah hari ini, jangan tunggu besok. Karena kita nggak tahu. Ada 2 kekekalan dalam hidup ini. Satu namanya kemarin, yang satu lagi namanya besok. Yang satu kita nggak bisa balik lagi, yang satunya kita nggak bisa masukin. Kan tunggu dulu. Yang kita punya cuman hari ini. Kalau bisa berubah hari ini Pak, Bu, saudara-saudara, berubahlah hari ini. Filmnya Pak. Bapak dan anak ini beda pendapat masalah cita-cita. Bapaknya memaksakan, anaknya nggak mau. Anaknya jadi pemusik, bapaknya akhirnya oke lah mau terima anaknya jadi pemusik. Gitu ya. Ya Pak, boleh Pak. Mari kita akan lihat dengan iman. Oh belum. Ini Pak Marco ngerjain nih Pak Marco nih saudara ya. Saya pikir kita harus melihat dengan iman saudara ya. Jangan lupa setelah nonton tiket dibayar Pak ya, ada di situ Pak ya, tiket saudara ya. Mari kita angkat kembali dengan iman kita. Kalau sudah punya kacamata iman, saudara akan bisa 3D di sana saudara. Ya, sementara dibantu ya. Nah dalam hidup ini hati-hati Bapak Saudara, karena masalah waktu itu nggak bisa kembali, itu masalahnya ya. Apa mesti digeser ke kanan kali Pak ya? Maksudnya itu dari layar itu digeser ke kanan keluar ke sini gitu ya. Tapi tadi udah digeser ya. Oke. Saya jalan dulu kali Pak ya, kalau misalkan ini ya. Ini apa ya setelah ini ya? Bolehkah dibalikin ke slide saya Pak? Supaya remote-nya berjalan. Ya, Ibu Elizabeth Kubler-Ross berkata begini, hanya bila kita, gini, gampangnya ya dari kata-kata itu gini, ada 2 hal yang kita tidak tahu. 1, kapan kita meninggal, usia berapa. 2, cara kita meninggal. Betul enggak? Bukan berarti yang ganteng ini, nama kamu siapa nak? Jerry akan meninggalnya terlambat daripada ayahnya. Betul enggak Pak? Belum tentu kan? Kita bukan berarti karena orang tua dulu meninggal. Belum tentu kan? Kan kita tidak tahu tuh kapan kita meninggal. Usia berapa? Nggak tahu. Caranya juga nggak tahu. Ada seorang WL, Pak, perjamuan kudus dia memimpin pujian, orang rasa hadirat Tuhan hari Minggu. Di jamaah Tuhan orang rasa. Hari Rabonya di keramat, dia di lampu merah berhenti, lampu hijau dia jalan terus terjatuh, nggak tahu karena kenapa, di belakang tabrak motor. Lubang di sini karena ada baut masuk, pecah huruf Y kepalanya, tengkoraknya, rusuknya patah. Masuk ICU 2 minggu, setelah 2 minggu meninggal. Bapaknya marah, karena baru 24. Kecewa. Waktu saya peluk hari terakhir tuh, dia nangis, marah, wah gitu. Tapi Tuhan pasti ada maksud Tuhan Pak. Terus kemudian dia bilang, iya sih Pak, dokternya bilang kalau anak itu hidup kasihan juga. Karena kenapa? Kalau dia hidup, itu kan pecahannya huruf Y tadi itu yang kena mata sebelah kiri, itu buta total sudah di sini. Yang di sini tinggal 10% yang kanan. Jadi sebentar lagi akan buta juga. Dan itu yang patah mengakibatkan lumpuh Pak, pinggang ke bawah. Jadi kalau dia hidup, Oh. Pak Marco ngerjain nih, udah pasti ngerjain nih pasti nih. Udah jelas nih ngerjain nih saudara ya.
Aduh. Awas loh Pak, ya. Ya. Ya, tapi beliau tenang sekali saudara ya. Puji Tuhan, ada operator yang jago banget sebenarnya. Ya. Nah terus kemudian yang mengagetkan, orang tuanya bisa terima umur 24. Minggu waktu dia memimpin pujian, hari Minggu waktu dia memimpin pujian, orang tua dari wakil gembalanya umur 74 tahun kena serangan jantung. Kena serangan jantung, lagi nyapu, serangan jantung pertama, dibawa ke rumah sakit, nggak nyampe, di tengah jalan meninggal. Jadi dalam waktu 3 hari di gereja itu kehilangan 2 orang hebat. Satu 74, satunya 24. Nggak tahu apakah karena angka 4 ya Pak ya. Gitu ya. Saya juga nggak tahu juga gitu ya. Si Pak ya. Si. Oh enggak juga ya. Artinya maksud saya, orang itu nggak tahu kapan meninggal, itu maksud saya. Cara meninggal juga nggak tahu. Tapi kalau punya hari ini, pakai hari ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita hidup bijaksana adalah kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ya, ini ada kata-kata hanya orang beriman bisa baca di sini, saudara. Mengerti kehendak Tuhan, saudara ya. Ya. Jadi orang-orang yang bijaksana adalah orang bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga di Efesus tadi suruh kita baca ayat 15, maka 17-18, Efesus 5, 17-18 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan jangan mabuk oleh anggur tapi penuhlah dengan roh. Amin. Anggur bisa bicara betul-betul hari itu bicara kenikmatan minum anggur, tapi juga bicara kenikmatan hidup. Kita terbuai dengan hidup ini, kita selalu pengen jadi seperti kayak orang lain, tapi kita gak dekat sama Tuhan. Padahal yang tahu persis kapan kita meninggal, apa yang terjadi dalam hidup kita di masa depan, hanya Tuhan yang tahu. Betul? Karena itu dekatlah dengan Tuhan itu. Apakah mau di setel Pak? Oh belum ya. Oh ya, jangan buat saya pencobaan loh Pak. Ya. Nah yang jadi masalah adalah mengapa kita harus penuh dengan roh? Bagaimana caranya? Maka di Ayub 28:28, Mazmur 111 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa Ayub, khususnya Ayub di Ayub mengatakan bahwa Allah lah yang memiliki hikmat. Itulah kenapa kita harus penuh dengan roh, kita tinggal dengan Allah karena Allah itu sumber hikmat. Sementara Ayub 28:28, Mazmur 111 mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan berakal budilah orang yang melakukannya itu. Karena kenapa? Kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri, maaf ya, kita tetap nggak tahu besok Pak. Kita nggak tahu. Yang tahu 3 hari seminggu nanti kita ditipu orang apa enggak, cuma Tuhan. Semakin kita dekat dengan Allah yang hidup itu, maka kita semakin ditopang oleh Allah untuk melihat rancangannya, melihat kemuliaannya, melihat pertolongannya, melihat penjagaannya. Itulah mengapa kita datang pagi hari ini. Tapi semoga kita datang ke tempat ini bukan karena takut, kalau saya nggak datang jangan saya nggak diberkati nih. Enggak. Kita datang memang karena mengasihi Tuhan. Karena kenapa? Kita bangun setiap hari dengan takut akan Tuhan. Enggak cuma minggu ya, takut akan Tuhan itu setiap hari. Karena kenapa? Begitu hari Minggu masuk ke gereja, semua orang kelihatan baik. Percayalah. Yang tadinya nggak bisa senyum lihat jemaat yang lain. Padahal biasanya kalau di kantor, pagi Pak, udah tahu pagi, duduk loh. Cool, saudara ya, cool. Tapi begitu di gereja semua orang nggak mungkin kan ada yang shalom, apa lihat-lihat, nggak mungkin saudara ya. Di gereja saudara digituin, saudara ya. Ini di gereja bisa ditempeleng malaikat kita kalau kayak begitu. Semua orang akan berubah, tapi yang dimaksudkan takut akan Tuhan tidak hanya bicara di sini, waktu di rumah-rumah kita. Suami takut akan Tuhan, istri takut akan Tuhan, anak-anak takut akan Tuhan. Sehingga di rumah itu orang hidup bijaksana. Minggu lalu adalah tepat istri saya ulang tahun tanggal 7 November. Kemudian saya sepanjang 9 tahun menikah dengan istri saya tidak pernah lupa Pak ngasih bunga saat ulang tahun. Gini-gini gue romantis saudara. Haleluya. Terpujilah aku di antara para pria. Haleluya. Oh salah saudara. Oh iya boleh Pak. Ya, oke. Mari kita akan lihat filmnya saudara ya. Pakai Winem. Oh iya. Di play. Oh. Sudah di play nih Pak?
Belum di play tadi kayaknya Pak. Tadi tanda play-nya belum jalan. Ini Pak, di play di sini Pak. Ya. Nah itu Pak. Betul. Sip. Saya pengen waktu lebih lagi. Waktu untuk mengatakan pada anak laki-lakiku bahwa aku mengasihi dia melebihi apapun. Ayo bangun. Ayo, jangan nangis. Jadi cowok, kamu pasti bisa. Istrinya udah meninggal, bapak anak gak pernah ngobrol ya. Waktu untuk mengerti dia lebih baik. Bohong. Kau pergi ke rumah temenmu kan, aku lihat kamu main sama para pemusik itu. Jadi gak boleh jadi pemusik rupanya anaknya ya. Mendengarkan pendapatnya. Anaknya cemburu ya, lihat bapak orang lain itu mendukung. Betul nggak? Kalau kamu main terus sama pemusik itu, keluar dari rumah. Untuk mengatakan kepadanya, mendengarkan lagu-lagunya, bapaknya menyesal. Udahlah saya sekarang berubah gitu ya. Mau bilang maaf ya kalau selama ini nggak dukung. Jadi waktu anaknya konser, bapaknya pengen datang, saudara ya. Memberikan kejutan, surprise. Seperti yang aku katakan, aku pengen waktu lebih lagi. Waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah aku lakukan. Tertawa bareng, main musik bareng. Mendukung anaknya, untuk merawat dia lebih baik. Untuk mengasihi dia lebih lagi. Betul tidak? Bahwa kita tidak pernah tahu waktu kita habisnya kapan. Betul? Kalau punya waktu hari ini, kenapa enggak hari ini berubahnya? Kalau kita anak muda bisa menghormati orang tua hari ini, kenapa enggak hari ini menghormati? Kenapa tunggu meninggal dan mulai nangis-nangis? Betul? Lebih baik kita bisa ngobrol sama orang tua kita hari ini, menghormati mereka, memberkati mereka hari ini. Daripada waktu mereka meninggal kita mulai, aduh dulu saya enggak taat ya, dulu saya buhau. Betul Pak ya? Betul Pak ya? Betul ya? Tenang ya, ada yang jago. Betul ya? Harus uhal, betul Pak ya? Harus uhal, hormat sama orang tua. Saya menyadari saudara ya, mengalami berkat Tuhan itu sesuai seperti kata firman Tuhan. Kalau engkau menghormati ayah dan ibumu, maka diberkatikan engkau di tanah perjanjian dan panjang umurmu. Saya menyadari saya hidup dari keluarga yang broken, yang akhirnya hati saya terbentuk untuk marah dengan orang tua karena perceraian mereka. Tapi ketika saya menyadari kebenaran firman Tuhan itu semakin kenal Tuhan, saya belajar, iya hormati orang tua ya. Bagaimanapun juga mereka orang tua saya. Jadi saya tetap akhirnya saya bisa mengampuni ayah saya, meninggalkan ibu saya temui ayah saya juga bisa mengampuni ibu saya. Yang karena kehidupan yang keras itu mengubah dia menjadi orang yang keras, kepada anak-anaknya jadi keras. Dan saya belajar menghormati mereka. Hasilnya paling gak saya lihat hari ini, doa-doanya memberkati saya. Keluarga kecil saya dipulihkan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kenapa harus tunggu mereka meninggal baru menghormati? Dan kita para orang tua kalau bisa peluk anak-anak hari ini, kenapa gak hari ini peluk anak-anak? Kenapa kalau kehilangan baru kita nangis-nangis? Betul kan? Kalau kita punya saudara, bisa hargai saudara kita, kasih mereka, kenapa nggak sekarang? Ya, tapi dia ngutang mulu Pak, kalau datang itu duit terus. Tapi kan masih punya saudara. Berarti saudara diberkati Tuhan kalau dia datang minta duit. Daripada saudara yang datang minta duit dia. Betul kan? Malu kita nanti. Hati-hati dengan hidup saudara. Harus bijaksana. Pak Marco, bolehkah ditaruh di PowerPoint slide, Pak? Ya, ini tadi saya bilang saudara ya. Ini saudara ya, harus ketembak saudara ya. Ini tadi hikmat, Ayub 12 datang dari Allah. Allah lah pemilik hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Betul ya, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, menjauhi kejahatan itulah akal budi. Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau mau bijaksana, takutlah akan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu kehidupan kita. Dan Dia yang akan mengarahkan kita. Waktu ada orang tanda kutip mau berbuat jahat pada kita, Tuhan ngasih tahu. Tuhan bisa memberikan kepada hati kita radar itu yang berbunyi. Hati-hati. Tuhan berikan hikmat pada kita dalam pergaulan. Orang yang takut akan Tuhan akan semakin dekat dengan Tuhan, menerima tuntunan dan hidupnya terbuka di hadapan Allah. Amin. Iya kan? Kita akan dituntun oleh Allah, semakin dekat dengan Tuhan kita makin dituntun oleh Allah, saudara ya. Pak Stanley Jones
Berkata tentang apa itu doa. Seringkali kalau kita bicara doa, intim dengan Tuhan selalu bicara minta, pertolongan, bicara. Betul nggak? Itu kan doa selalu kita bicara begitu ya. Tapi saya senang definisi beliau tentang doa. Intim dengan Tuhan. Apa itu bicara dengan Tuhan? Intim definisinya. Doa itu apa? Menyamakan persepsi dan kehendak antara manusia dengan Allah. Jadi menyamakan apa yang Allah mau, kita kerjakan. Bukan apa yang saya mau Allah harus kerjakan. Kalau bukan, kalau Allah yang tahu kan itu boleh apa enggak buat kita. Kalau semua yang kita minta dikasih, bisa berantakan hidup kita malahan. Karena Allah pandangannya lebih luas tentang hidup kita. Jauh lebih tahu sampai ke dalam hati kita. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasihmu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu engkau selalu bersamaku. Amin. Sampai hati kita Allah tahu loh. Dekatlah sama Tuhan, Dia akan atur hidup kita, Dia akan kelola hidup kita. Kok enggak jalan lagi? Bolehkah ditolong lagi Pak? Tolong lagi? Kok enggak mau ini ya? Ditolong dari situ Pak? Ini kok enggak mau keluar ya? Ah sip, thank you. Oh saya enggak tahu nih, apakah remote saya sudah ya? Nyala kok ya? Boleh ditolong ini Pak? Saya enggak tahu kenapa kok enggak nyala lagi nih Pak. Ya, thank you Pak. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang bisa menikmati kebahagiaan. Karena menurut penelitiannya Gallup Organization, apa sih indikatornya orang itu berbahagia? Apakah kekayaan, pangkat, jabatan, promosi, komisi, jalan-jalan ke luar negeri, rumah mewah? Ternyata indikator terbesar orang bisa menikmati kebahagiaan adalah tingkat kerohanian orang itu. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dia tidak terganggu kalau kehilangan sesuatu. Seperti tadi emak bilang murah hati. Karena kenapa? Semua benda yang di sekitar kita itu punya Tuhan. Nggak takut kalau kehilangan. Kasih buat itu temanmu, sahabatmu. Nggak ada perasaan kehilangan. Karena kenapa? Hidup kita jauh berbahagia waktu tinggal dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan, pemilik alam semesta ini juga pemilik hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita hidup, satu, gunakan waktu, kedua, mengertilah kehendak Tuhan. Salah satu yang harus kita mengerti adalah hidup dengan keluarga kita. Saya mengerti di tengah kompetisi, di tengah tekanan, di tengah hidup yang susah ini, seringkali kita merasa nggak nyaman. Sehingga maaf ya, bukan lagi kata-kata berkat, tapi kata-kata kasar yang muncul di tengah keluarga kita. Kita anak-anak muda juga kurang menghormati orang tua, nggak tahu capeknya jadi orang tua. Karena sekarang saya punya 2 orang anak, jadi saya tahu capeknya jadi orang tua. Sudah lihat kepala saya. Salah satunya karena capek jadi orang tua, saudara. Ya, cari kerja lebih banyak, kadang-kadang ganti handphone pun kita masih mikir Pak. Buat anak, mau ganti laptop, itu laptop saya itu dicabutin touchnya, hurufnya sama anak saya yang kecil. Mau ganti itu ingetnya Pampers sama susu anak saya. Pengen beli sih, aduh udahlah anak dulu deh. Tapi anak kan nggak saya kasih tahu kan. Yang penting susu sama Pampersnya tersedia, pelukannya tersedia. Kita ngalah belakangan. Jadi inget ya, awas kamu gak hormat sama orang tua ya. Dikutuk kamu nanti ya. Jadi kaya dikutuknya. Oh, senang ya, amin, pinter kamu ya. Mari kita akan lihat sebuah film yang terakhir, saudara ya. Film ini adalah, kasih tahu saya Pak ya, kalau mau mulai Pak ya. Film ini pemenang Alzheimer DC International Meeting Maret 2009. Alzheimer adalah jenis penyakit yang membuat orang lupa, ingat kuburan, lupa. Jadi Alzheimer itu penyakit lupa, sehingga ke anak itu bisa lupa. Tapi hebatnya kasih nenek ini sangat luar biasa sehingga ingat cucunya. Pak, silakan. Jangan lupa ya, setelah nonton 2 film, tiket dibayar loh saudara ya. Buat persembahan gereja Pak. Judulnya Going Home. Mama,你煮好未？好肚餓啊！ Jadi yang repot masak malah neneknya ya, bukan cucunya. Harusnya kan cucu perempuan jago masak lah ya. Ini jago mencet handphone doang. Sama nonton TV. Itu kan budaya anak muda sekarang ya.
Masih salah juga saudara ya. Namanya juga nenek-nenek saudara ya. Cucunya marah karena lapar, makannya belum siap gitu ya, dari mukanya. Sementara neneknya yang repot cari makanan. 快啲翻嚟啦！哦，俾多雞飯我啦。好。我唔愛骨㗎嚇，我孫女唔中意食骨㗎。唔該你嚇，加多啲雞肉。Ternyata rice cookernya tidak rusak, tapi lupa dicolokin. Tapi hebatnya cucunya juga nyolokin saudara ya.阿弟啊，你話我知邊條路返我屋企嘅？Sorry, I don't understand you. 阿弟，唔該你帶我返屋企啊！去邊？你住喺邊？唔知啊，你帶我返車咯。唔該你啊，我求你啊！你冇身份證，你家人喺邊？你唔知？唔知道。阿叔，咩事？你帶我返屋企咯。你住邊度？你帶返屋企就得㗎啦。我個孫住包飯食㗎，佢真係好肚餓㗎。你要同我講你住邊度嘛？總之你帶我返屋企就得啦。我個孫真係好肚餓㗎，墮浪啊！我求下你啦，帶我返車啦。不如我帶你馬打啲好冇？帶我返車啦，唔該你啊！我孫等住食飯啊，唔該你啊！Angka. Sementara di rumah cucunya nggak merasa khawatir gitu ya, cuek saja begitu. Hanya ngasih tahu kalau dia kelaparan dan serasa neneknya yang salah begitu ya. No lah, she went to buy me lunch and then I haven't come back. Must have my old friend. Amma went out and still hasn't come back. Did she tell you where she went?
你似咁樣做無撚肯啊？咁嘢啊？你喺度做咩？冇咁樣啦！先生，我求你，你帶我翻屋企，我個孫女好肚餓。我係你個仔，阿田。阿嫂，你帶我翻屋企，我孫 Yang 女 diingat neneknya cuma cucunya yang kelaparan. 你帶我姐啦，我求你帶我翻。媽媽對你唔住，sorry 啊，你唔好嬲媽媽。媽媽買你最中意食嘅雞飯啦，使嚟飲糕咯。你快啲食啦，你好肚餓噶啦，快啲食啦。阿媽，對唔住啊，你冇事啊嘛？冇事，媽媽冇事。Belum Pak, itu masih ada Pak. Itu kata-katanya bagus Pak. Bolehkah dikembalikan ke kata-katanya tadi itu? Ditarik lagi Pak, itu kata-katanya masih harus orang baca kata-katanya. Semoga saudara menyadari bahwa keluarga itu tempat di mana Allah melakukan banyak hal. Amin. Saya pernah di posisi sebagai seorang cucu, saya pernah jadi anak di sebuah keluarga, tapi sekarang saya jadi ayah di sebuah keluarga. Saya melewati masa-masa itu di mana nenek saya anterin saya, ajak saya jalan, dia jalan kaki, saya naik sepeda. Dia beli makanan untuk saya, bukan untuk dia. Walaupun saya tahu dia kelelahan, dia lapar, haus, begitu. Tapi saya ingat betul tuh nenek saya. SD kelas 5, oma saya meninggal. Waktu saya menikah dengan istri saya, nenek dari istri saya, jadi makco dari Tasya, begitu sayang bukan hanya kepada istri saya, tapi kepada cicitnya. Jadi kalau Tasya datang, waktu itu Devon masih belum ada, Tasya datang dipeluk, diajarin, nak cinta Tuhan ya, umur 90-an, 80-an. 90 sekian, 94 beliau meninggal. Tapi masih ingat dengan baik, selalu peluk cucunya, dan puji Tuhan Tasya nggak takut gitu ya, deketin neneknya, makconya begitu ya. Mereka lah orang-orang yang mengajar kita lebih banyak tentang kehidupan. Jangan sampai kehilangan waktu bersama dengan mereka. Amin. Kita orang muda kalau bisa hormati orang tua hari ini, hormati mereka. Kita orang tua kalau bisa peluk anak hari ini, peluk anak hari ini. Jangan tunggu besok. Sehingga hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita semakin bijaksana dengan hidup ini. Mari kita beri bersama-sama dalam doa Tuhan. Ajar kami menyenangkan